Kami berbeda, suku dan bangsa, namun dalam anugerah yang sama, untuk memancarkan keindahan tubuh Kristus kepada dunia. Shalom, hari ini temanya adalah menghargai tugas masing-masing anggota. Dapat dibaca dalam Yeremia 1 ayat 4 sampai 10. Saya bacakan ayat yang pertama. Yeremia 1 ayat yang keempat. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibuku, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Ketika Yeremia dipanggil Tuhan untuk melayaninya, ada rasa ragu di hati Yeremia. Ia merasa tidak pandai berbicara dan juga merasa masih sangat muda. Namun Tuhan berfirman dan meneguhkan Yeremia. Firman Tuhan, aku telah mengenal engkau, menunjukkan sudah ada tujuan di saat Tuhan menciptakan Yeremia. Ketika setiap bagian tubuh dibentuk di dalam rahim sang ibu, sudah ada maksud di benak Tuhan, yakni menetapkan Yeremia sebagai nabinya. Yeremia harus membuka mulut, menyampaikan nubuat atau firman Tuhan kepada bangsa-bangsa. Saudaraku, pada kita juga sama. Kita ada sekarang ini bukan karena keisengan Tuhan. Untuk kejadian kita masing-masing, Tuhan menetapkan sebuah tujuan. Saat setiap bagian tubuh kita dibentuk dan diciptakan di benaknya Tuhan, yakni merancangkan sebuah maksud yang indah dan mulia dalam kehidupan kita. Mengetahui kebenaran ini, jangan lagi kita menyia-nyiakan kehidupan ini, saudaraku. Jangan lagi meremehkan diri sendiri dan orang lain. Hargailah diri kita sendiri dan belajarlah menghargai orang lain yang ada di sekeliling kita. Hargailah tugas-tugas mereka, pekerjaan, profesi, atau usaha yang dilakukan oleh orang lain. Seperti Tuhan yang begitu menghargai kita dan Tuhan sangat rindu memakai hidup kita bagi kemuliaannya. Mengapa kita perlu melakukannya? Karena salah satu dari sekian banyak kebutuhan manusia adalah penghargaan. Entah itu orang kaya, orang miskin, berpendidikan tinggi maupun berpendidikan rendah, tinggal di kota, bahkan di terpencil sekalipun, semuanya ingin dihargai. Hubungan antar individu akan berjalan dengan baik dan harmonis apabila masing-masing pribadi saling menghargai. Ada pihak yang memberi penghargaan, ada yang menerima penghargaan. Tuhan menghendaki agar kita saling mengasihi dan saling menghargai dan saling juga mendahului dalam memberi hormat. Roma 12 ayat 10 mengatakan, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Saudaraku, ucapan terima kasih dan memberi tanggapan positif atas tugas kerja dan usaha sesama kita adalah salah satu bentuk penghargaan dan merupakan ungkapan iman. Namun, kalaupun masih ada orang yang tidak menghargai kita, ingatlah, manusia bisa saja tidak melihat dan tidak menghargai karya, tugas, dan pelayanan kita. Tetapi Tuhan tidak pernah abai dan tidak pernah lalai menghargai kita. Dia tahu betul segala hal yang kita lakukan dengan tulus. Tetaplah melayani dan lakukanlah yang terbaik. Kelak, jika pekerjaan kita itu diuji dan tahan uji, kita akan mendapat upah dari Tuhan. Karena itu, saudaraku, marilah kita belajar untuk merendahkan hati kita dan mau menghargai sesama kita. Sebab itu adalah pilihan yang tepat yang dapat kita lakukan saat ini dan Tuhan pasti sangat menyukainya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Terima kasih sudah menonton podcast Voice of Hope edisi September dengan tema Super Winning Team. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, yuk like dan share ke teman-temanmu. Butuh dukungan doa? Silahkan chat kami di @rajawali.fm melalui Instagram dan TikTok. Mau bergabung dengan komunitas yang positif dan penuh kasih? Ayo jadi bagian dari Rajawali Family Ministries. Tuhan memberkati. Biar kami mengasihi dalam satu hati, maka segala